Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelas B S1 Sistem Informasi, Angkatan 2021. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir filsafat kami yang berjudul Analyzing Arguments. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri di Almas dengan NIM 211051271, lalu ada Syifa Hanabila dengan NIM 211051273, dan juga Elga Nabila dengan NIM 211051275. Materi yang kita akan bahas adalah argumen, paraphrasing arguments, diagramming arguments, complex argumentative passage, dan juga problems in reasoning. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Berikut merupakan gambaran secara garis besar dari argumen. Secara tidak sadar, setiap individu selalu membuat argumen sebagai dasar tingkah laku. Namun kebanyakan aktivitas berjalan karena sudah merupakan kebiasaan yang berjalan, atau jam biologis. Jam biologis dimaksudkan sebagai aktivitas yang selalu berulang yang secara otomatis akan mendorong kita melakukan suatu hal tanpa berbagai pertimbangan. Tetapi ada satu momen di mana kita melakukan sebuah kegiatan karena suatu alasan. Kesimpulan dibangun dan bergantung pada premis. Ketika terjadi premis yang benar dan kesimpulan salah, maka disebut kesalahan dalam berpikir. Proposisi adalah kalimat deklaratif. Sebuah proposisi dapat dikatakan sebagai proposisi atau kalimat deklaratif jika dapat dinilai benar atau salahnya. Ketika proposisi benar dan menjadi premis sebagai dasar untuk membuat kesimpulan, maka hasil kesimpulan biasanya benar. Sebuah argumen tersusun dari premis dan kesimpulan. Jika premis benar, maka kesimpulan benar, dan sebaliknya. Namun, ada kalanya premis benar tapi kesimpulan salah. Jika premis salah, maka kesimpulannya juga salah. Dan yang terakhir, suatu argumen disebut valid jika premis dan kesimpulannya benar. Selanjutnya ada paraphrasing arguments. Argumen dalam kehidupan sehari-hari seringkali sangat kompleks. Terdapat banyak premis dalam urutan yang kacau, dirumuskan dengan kurang baik, diulang menggunakan kata-kata yang berbeda, bahkan arti dari premis bisa jadi tidak jelas. Untuk memilah hubungan antara beberapa premis dan kesimpulan, diperlukan beberapa teknik analisis. Teknik yang paling umum adalah parafrase. Caranya dengan memparafrasekan argumen dengan mengemukakan proposisinya menggunakan bahasa yang jelas dan dalam urutan yang logis. Cara ini mungkin memerlukan perumusan ulang kalimat. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan memastikan bahwa parafrase yang diajukan dapat menangkap argumen dengan benar dan lengkap. Di sini ada contoh teknik parafrase dengan naskah aslinya. Sangatlah pelik untuk mendefinisikan plagiat saat Anda melakukan teknik menulis ringkasan atau parafrase. Keduanya memang berbeda, tetapi batas-batas parafrase dan ringkasan sangatlah tipis, sehingga Anda tidak menyadari jika Anda berpindah dari melakukan parafrase menjadi meringkas, kemudian berpindah ke melakukan plagiasi. Adapun tujuan Anda, parafrase yang sangat mirip dengan naskah asli dianggap sebagai melakukan plagiasi, meskipun Anda telah menuliskan sumbernya. Dan dengan menggunakan teknik parafrase, naskah tersebut diparafrasekan menjadi sangatlah sulit untuk membedakan antara teknik menulis ringkasan, parafrase, dan plagiasi. Anda beresiko melakukan plagiasi jika Anda melakukan parafrase yang sangat mirip, meskipun Anda tidak bermaksud untuk mengirimkan naskah dengan plagiasi ke penerbit buku. Selanjutnya adalah diagramming arguments. Teknik kedua untuk analisis argumen adalah diagramming. Dengan diagram, kita dapat mewakili atau merepresentasikan struktur argumen secara grafis. Aliran premis dan kesimpulan ditampilkan dalam bagian dua dimensi atau gambar pada sebuah halaman. Diagram tidak diperlukan untuk argumen sederhana, meskipun dengan menggambarnya dapat meningkatkan pemahaman kita. Ketika sebuah argumen bersifat kompleks, mengandung banyak premis yang terjalin dalam berbagai cara, diagram dapat sangat membantu. Untuk membangun diagram argumen, pertama-tama kita harus memberi nomor semua proposisi yang dikandungnya secara berurutan, dan melingkari setiap nomor. Dengan menggunakan panah di antara angka-angka yang dilingkari, kita kemudian dapat membuat diagram yang menunjukkan hubungan premis dan kesimpulan tanpa harus menyatakannya kembali. Untuk menyampaikan proses inferensi pada halaman dua dimensi, kami mengadopsi konvensi ini. Sebuah kesimpulan selalu muncul pada ruang di bawah premis yang memberikan dukungan.
koordinat premis diletakkan pada tingkat horizontal yang sama. Dalam hal ini, argumen yang kata-katanya mungkin membingungkan dapat ditetapkan dengan jelas dalam bentuk ikonik. Struktur argumen ditampilkan secara visual. Fitur diagram lainnya adalah ketika beberapa premis dari suatu argumen tidak semuanya dikoordinatkan, yaitu ketika beberapa premis memberikan dukungan langsung bukan pada kesimpulan, tetapi pada premis lainnya yang mendukung kesimpulan. Maka diagram dapat menunjukkan hal ini dengan cukup jelas. Kekuatan lain dari diagram adalah kemampuannya untuk menunjukkan hubungan antara premis yang ada atau relasi yang mungkin penting untuk argumen. Setiap premis dari sebuah argumen dapat mendukung kesimpulannya secara terpisah. Pada beberapa argumen, bagaimanapun, premis mendukung kesimpulan hanya ketika mereka dipertimbangkan bersama, dan ini adalah alasan bahwa diagram sangat cocok untuk ditampilkan dengan memberikan representasi visual dari koneksi tersebut. Diagram dapat membantu untuk menunjukkan hal yang tidak dapat kita katakan dengan mudah. Diagram sangat berguna ketika argumen memiliki struktur yang rumit. Beberapa komplikasi mungkin terungkap lebih jelas menggunakan parafrase. Ketika argumen memiliki premis yang tidak dinyatakan secara eksplisit, parafrase memungkinkan kita untuk merumuskan premis implisit dan kemudian menambahkannya ke daftar secara eksplisit. Sebuah diagram membutuhkan representasi dari premis implisit dalam beberapa cara yang menunjukkan secara visual bahwa itu telah ditambahkan. Tetapi meskipun demikian, premis yang ditambahkan tetap harus dirumuskan dengan tepat. Jadi, argumen paling baik diklarifikasi oleh parafrase di mana terdapat premis implisit dan kompleksitas internalnya dibuat eksplisit. Setelah jumlah argumen dalam suatu bagian ditentukan, jika sebuah bagian berisi 2 atau lebih argumen dan terdapat sejumlah proposisi yang hubungannya tidak jelas, diagram mungkin terbukti sangat berguna dalam memilah-milah sesuatu. Ketika ada 2 atau lebih premis dalam sebuah argumen, atau 2 atau lebih argumen dalam suatu bagian, urutan kemunculan premis dan kesimpulan perlu diklarifikasi. Kesimpulan dapat dinyatakan terakhir atau pertama, mungkin kadang-kadang berada di antara premis yang mendukungnya. Proposisi yang sama yang berfungsi sebagai kesimpulan dalam suatu argumen dapat berfungsi sebagai premis dalam argumen yang berbeda. Proposisi yang sama dapat berfungsi sebagai premis jika ia juga berperan sebagai asumsi dalam sebuah argumen, atau berperan sebagai kesimpulan yang diklaim mengacu dari proposisi lain yang diasumsikan dalam suatu argumen. Premis dan kesimpulan selalu merupakan istilah relatif. Beberapa argumen dapat terjalin dalam pola yang lebih rumit daripada kaskade dan akan membutuhkan analisis yang cermat. Dalam hal ini, teknik membuat diagram akan sangat berguna. Pembuatan diagram dan parafrase adalah alat yang sangat berguna untuk membantu kita dalam menganalisis argumen, sehingga kita dapat memahami lebih lengkap hubungan premis hingga kesimpulan. Selanjutnya ada kompleks argumentative passages. Untuk menganalisis dengan baik, kita harus memahami alur penalaran penulis dan mengidentifikasi peran setiap elemen sebagai bagian dari alur tersebut. Ketika kita telah mengidentifikasi argumen-argumen dalam suatu bagian atau kutipan dan hubungan argumen-argumen itu, kita dapat memutuskan apakah kesimpulan mengikuti premis-premis yang ditegaskan. Di sini ada contoh rangkaian argumen dengan 9 premis. Yang pertama, sangat kecil kemungkinannya bahwa penelitian yang menggunakan hewan akan tidak diperlukan atau dilakukan dengan buruk. Yang kedua, sebelum percobaan menggunakan hewan vertebrata dilakukan, protokol percobaan tersebut harus ditinjau oleh komite institusional yang terdiri dari dokter hewan dan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, selama penelitian, kegiatan dan perawatan hewan dipantau secara teratur. Keempat, peneliti membutuhkan hewan yang sehat untuk diteliti dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran karena yang kelima, hewan yang tidak sehat dapat menyebabkan hasil yang salah. Ini adalah insentif yang kuat untuk 6. Ilmuwan untuk memastikan bahwa hewan apapun yang mereka gunakan harus sehat dan bergizi baik. Terlebih lagi, 7. Peneliti yang melibatkan hewan itu mahal dan karena 8. Dana terbatas dalam ilmu pengetahuan dan 9. Hanya peneliti berkualitas tinggi yang mampu bersaing secara efektif untuk mendapatkan dukungan. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan struktur logis dari kutipan tersebut. Dalam rangkaian argumen tersebut, kesimpulan akhir dari kutipan muncul di pernyataan pertama, yang mana kasus ini tidak biasa.
4 premis secara langsung mendukung kesimpulan, dan 2 diantaranya adalah subkonklusi, yaitu 6 dan 9. Selanjutnya yaitu problems in reasoning atau masalah dalam penalaran. Definisi dari masalah dalam penalaran yaitu masalah dapat dibuat atau dirancang untuk menguji dan memperkuat logika keterampilan. Dalam memecahkan masalah, mungkin memerlukan penalaran yang diperluas seperti pola yang digunakan oleh seorang detektif, jurnalis, ataupun juri. Menemukan solusi mungkin memerlukan rekombinasi kreatif dari informasi yang diberikan sebelumnya. Rantai inferensi akan dibutuhkan di mana subkonklusi digunakan sebagai premis dalam argumen berikutnya. Salah satu jenis masalah penalaran umum adalah asa otak, di mana hanya diberikan petunjuk lalu kita harus menemukan nama atau fakta lain tentang karakter tertentu yang ditentukan. Berikut adalah contoh kasus. Dalam suatu awak pesawat, posisi pilot, co-pilot, dan insinyur penerbangan dipegang oleh 3 orang, yaitu Allen, Brown, dan Carr. Meskipun tidak harus dalam urutan itu. Co-pilot yang merupakan anak tunggal berpenghasilan paling rendah, Carr yang menikahi saudara perempuan Brown berpenghasilan lebih dari pilot. Apa posisi masing-masing dari ketiga orang tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama mencari beberapa informasi dan kesimpulan. Yang pertama adalah Carr. Dia bukan pilot karena dia berpenghasilan lebih dari pilot dan juga bukan co-pilot karena co-pilot berpenghasilan paling sedikit. Dengan eliminasi dapat disimpulkan bahwa Carr adalah insinyur penerbangan. Brown bukan co-pilot karena dia juga memiliki saudara perempuan dan co-pilot adalah anak tunggal. Dia juga bukan insinyur penerbangan, sehingga Brown adalah pilot. Allen satu-satunya yang tersisa, maka dia adalah co-pilot. Selanjutnya dapat kita gunakan juga dengan matriks. Ketika masalah menjadi lebih kompleks, tampilan grafis dari alternatif yang disebut matriks akan lebih efisien untuk digunakan. Contoh kasusnya yaitu Alonzo, Kurt, dan Rudolph dan Willard adalah 4 seniman kreatif dengan bakat luar biasa. Mereka masing-masing merupakan penari, pelukis, penyanyi, dan penulis. Yang pertama, Alonzo dan Rudolph berada di antara penonton saat penyanyi itu melakukan debutnya di panggung konser. Yang kedua, Kurt dan penulis memiliki potret dirinya yang dilukis oleh seorang pelukis. Yang ketiga, penulis yang biografi Willard-nya menjadi bestseller berencana untuk menulis biografi Alonzo. Yang keempat, Alonzo belum pernah mendengar tentang Rudolph. Apa bidang artistik masing-masing pria? Penjelasannya yaitu, kita dapat melakukan penyimpulan dari semua premis. Alonzo dan Rudolph bukan penyanyi, maka isi tabel dengan huruf N atau No pada tabel penyanyi. Lalu, Kurt bukanlah pelukis atau penulis, maka isi dengan huruf N pada kolom yang bersangkutan. Alonzo dan Willard bukan penulis, maka juga diisi N pada tabel penulis atau writer. Selanjutnya adalah Rudolph mempunyai potret yang dilukis oleh penulis dan Alonzo belum pernah mendengarnya, oleh karena itu Alonzo bukan penulis. Maka isi kolom pointer dengan huruf N sehingga diketahui bahwa Alonzo adalah penari. Letakkan huruf Y atau yes. Di kolom penari, sekarang kita bisa memasukkan N untuk Kurt, Willard, dan Rudolph. Satu-satunya kategori yang tersisa untuk Kurt adalah penyanyi, maka masukkan Y di kotak penyanyi. Dengan eliminasi, Willard pastilah pelukisnya, dan beri tanda Y pada kolom painter. Jadi, ini adalah hasil akhir dari penggunaan matriks. Selanjutnya adalah papan catur. Salah satu contoh masalah dengan analisis mundur adalah permainan papan catur. Permainan ini dapat tercapai apabila semua aturan main dipatuhi. Untuk tujuan analisis, baris diberi nomor dari bawah ke atas 1-8 dan kolom diberi huruf A sampai H dari kiri ke kanan. Setiap kotak kemudian dapat diidentifikasi dengan kombinasi huruf dan angka, seperti raja hitam itu ada di A8, pion putih di H2, dan seterusnya. Masalahnya, langkah terakhir dijalankan oleh hitam. Apa gerakan putih sebelumnya itu? Bisakah Anda memikirkan solusinya sebelum membaca paragraf berikutnya? Yang dapat kita lakukan atau penyelesaiannya adalah karena kedua raja mungkin tidak pernah berhenti pada bujur sangkar yang berdekatan, maka raja hitam tidak mungkin pindah dari posisi sekarang dari B7 atau dari B8. Oleh karena itu, kita dapat yakin bahwa raja hitam telah pindah dari A7. Gerakan terakhir putih adalah kesatria putih dari B6 ke A8. Selanjutnya ini adalah rekapitulasi dari problems in reasoning, yaitu banyak masalah nyata tidak dijelaskan secara akurat dan adanya
kesalahan deskripsi yang terbukti sangat menyesatkan, sehingga tidak ada solusi yang dapat dicapai. Lalu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, semua informasi yang cukup untuk memecahkannya harus diberikan. Lalu, teka-teki logis diberikan untuk dipecahkan masalahnya secara definitif. Tetapi, pada dunia nyata tidak selalu dilakukan hal demikian. Masalah nyata dapat diidentifikasi hanya dengan mengandalkan perasaan. Sumber dari tugas ini yaitu berasal dari Introduction to Logic, Pearson New International Edition, halaman 36-50. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.